For me, the value is important to coach a very big nation like Indonesia. I'm really excited to put my 5 pemain timnas Indonesia yang bakal dicoret dan tidak dipanggil Patrick Kluivert karena minim bermain. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Begini faktanya. Lima pemain timnas Indonesia yang bakal dicoret dan tidak dipanggil Patrick Kluivert karena minim bermain. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, berencana melakukan penyegaran dalam skuad Garuda. Setelah resmi menggantikan Shin Taeyong pada 6 Januari 2025, pelatih asal Belanda ini dihadapkan pada tugas berat, yaitu memastikan timnas Indonesia tampil maksimal di babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu kebijakan pentingnya adalah tidak memanggil pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di klub masing-masing. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Berikut 5 pemain yang terancam tidak dipanggil Patrick Kluivert karena minim kontribusi di klubnya. 1. Pratama Arhan. Pratama Arhan, yang dulu menjadi andalan timnas di era Shin Taeyong, kini menghadapi situasi sulit. Meski telah mengoleksi 50 caps, Arhan jarang mendapatkan menit bermain di klubnya sebelumnya, Tokyo Verdy dan Suwon FC. Di Bangkok United, ia dituntut membuktikan diri sebagai pemain reguler untuk mempertahankan tempatnya di timnas. 2. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu talenta muda yang menarik perhatian Kluivert, terutama setelah mencetak 2 gol melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Namun, karir klubnya masih belum stabil. Di Oxford United, ia hanya dimainkan di menit-menit akhir pertandingan FA Cup 2024 hingga 2025. Jika situasi ini tidak berubah, posisinya di timnas bisa terancam. 3. Nathan Chowan. Nathan Koyaon adalah pemain versatil yang kini bermain di Swansea City setelah dipinjamkan ke SC Heerenveen. Sayangnya, selama masa pinjaman, ia hanya bermain selama 15 menit dalam 4 pertandingan. Hingga kini, Nathan belum menjadi pilihan utama di Swansea City, yang membuat peluangnya di timnas Indonesia semakin kecil. 4. Justin Hubner. Bek muda berbakat ini masih bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 dan belum mendapatkan kesempatan di tim senior. Meski pernah dipinjamkan ke Cerezo Osaka, waktu bermainnya sangat terbatas. Patrick Kluivert kemungkinan besar akan memprioritaskan bek yang lebih berpengalaman untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia. 5. Sandy Walsh. Sandy Walsh, yang sebelumnya menjadi salah satu pilar penting di timnas, menghadapi musim yang sulit bersama KV Mechelen. Cedera di awal musim membuatnya absen di beberapa pertandingan, dan sejak pulih, ia belum mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih klubnya. Jika performanya tidak segera meningkat, posisinya di skuad Garuda bisa tergeser. Dengan kebijakan tegas dari Kluivert, para pemain ini harus bekerja keras di level klub untuk memastikan tempat mereka di timnas Indonesia. Skuad Garuda membutuhkan pemain yang siap memberikan kontribusi maksimal demi meraih hasil terbaik di kancah internasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert yang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Lebih lanjut, kepada pemain yang saat ini menghadapi tantangan di level klub, jangan pernah menyerah. Jadikan ini momen untuk bangkit, bekerja lebih keras, dan membuktikan bahwa kalian pantas berada di timnas. Ketika satu pintu tertutup, pastikan kalian membuka pintu lainnya dengan usaha dan kerja keras tanpa henti. Ingat, perjuangan kalian adalah inspirasi bagi jutaan rakyat Indonesia. Terus semangat, demi Garuda di dada. Pak Patrick,
Kami mendukung setiap keputusan tegas yang Anda ambil demi kemajuan Timnas Indonesia. Semoga semangat, pengalaman, dan strategi Anda membawa Timnas melangkah lebih jauh, bahkan menembus Piala Dunia. Ayo terus majukan sepak bola Indonesia dan jadikan Garuda terbang tinggi. Bravo, asterisk. Untuk semua pendukung, jadilah pilar kekuatan Timnas dengan terus memberikan dukungan positif. Ingat, semangat dari supporter adalah bahan bakar bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Bersama, kita bisa menggapai mimpi Indonesia di kancah dunia. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert. Susunan pemain yang diprediksi ini didasarkan pada gaya bermain yang mungkin diterapkan Patrick Kluivert saat menangani Timnas Indonesia. Mantan bintang Barcelona itu menyatakan akan memilih formasi dan pemain sesuai dengan lawan yang dihadapi. Dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih Timnas Indonesia, Kluivert mengungkapkan minatnya untuk memainkan gaya menyerang dengan formasi 4-3-3. Meski demikian, formasi tersebut bisa berubah tergantung pada kesiapan pemain. Saya suka sepak bola menyerang dengan penguasaan bola yang baik. Saya biasanya memilih formasi 4-3-3, seperti yang pernah diterapkan di bawah Louis van Gaal. Namun, saya ingin memastikan pemain merasa nyaman, ujar Kluivert. Fokus pada adaptasi dan kedalaman tim. Kluivert menyadari tantangan besar dalam menerapkan gaya bermain tersebut. Ia menekankan pentingnya adaptasi pemain di lapangan. Kedalaman skuad Timnas Indonesia akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan strategi ini. Dalam sepak bola, sistem bisa berubah di lapangan. Dengan formasi 4-3-3, pemain harus adaptif dan memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu, tambahnya. Jika Kluivert menerapkan formasi 4-3-3 dalam laga fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kemungkinan besar ia akan mengandalkan banyak pemain naturalisasi. Sejauh ini, dua nama yang dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi adalah Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat skuad. Prediksi susunan pemain. **Keeper, **Martepas. Belakang * Sandy Walsh, Mies Hilgers, Jay Idzes, Calvin Verdonk. Tenga * Cairo Riedwald, Tom Hay, Ivar Jenner. Depan * Cole Romani, Ragnar Oratmangoen, Iliano Reinders. Dengan formasi ini, Kluivert berusaha memaksimalkan kekuatan tim untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Adaptasi pemain terhadap skema ini menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia di bawah arahannya. Catatan tambahan. Keputusan akhir mengenai susunan pemain akan sangat bergantung pada kesiapan skuad dan performa individu pemain. Kehadiran pemain naturalisasi baru akan menambah persaingan dan kualitas di Timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan pendekatan strategis Patrick Kluivert dalam membangun Timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Fokus pada formasi menyerang 4-3-3 mencerminkan ambisi untuk menghadirkan gaya permainan modern yang agresif dan berbasis penguasaan bola. Namun, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Mengandalkan pemain naturalisasi dapat memberikan keuntungan dari segi pengalaman dan kualitas, tetapi keseimbangan dengan pemain lokal tetap penting agar bakat dalam negeri terus berkembang. Adaptasi pemain lokal terhadap gaya permainan baru menjadi tantangan yang perlu diatasi. Fleksibilitas taktik yang ditekankan Kluivert sangat relevan untuk menghadapi lawan dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya penyesuaian strategi dalam sepak bola modern. Kedalaman skuad menjadi faktor krusial untuk mendukung variasi strategi. Jika Kluivert mampu mengoptimalkan seluruh pemain, Timnas Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk tampil konsisten di setiap pertandingan. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang, tetapi implementasinya membutuhkan kerjasama yang solid antara pelatih, pemain, dan federasi. Jika dilakukan dengan baik, gaya bermain ini bisa menjadi dasar bagi Timnas Indonesia untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Perjalanan menuju keberhasilan tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah yang diambil adalah bagian penting dari proses. Ingatlah bahwa tantangan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk tumbuh dan belajar. Seperti halnya dalam sepak bola, kemenangan besar dimulai dari kerja keras di latihan, disiplin dalam strategi, dan semangat untuk terus maju meski menghadapi rintangan. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena impianlah yang memberi arah dan tujuan. Tetap percaya pada kemampuan diri, dukung tim dengan sepenuh hati, dan ingat bahwa kerja sama akan membawa kita lebih jauh. Apapun hasilnya, setiap usaha yang dilakukan dengan dedikasi adalah kemenangan tersendiri. Kamu bisa! Teruslah berjuang,
karena masa depan cerah menunggu mereka yang tidak pernah menyerah. 5 pemain andalan Shin Taeyong yang bakal jadi cadangan mati suri di era Patrick Kluivert. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan memulai debutnya saat menghadapi Australia di laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Dengan pola permainan yang berbeda dari era Shin Taeyong, beberapa pemain andalan sebelumnya kemungkinan akan tergeser ke bangku cadangan. Berikut adalah 5 pemain andalan Shin Taeyong yang berpotensi menjadi cadangan di era Patrick Kluivert. 1. Rafael Struijk. Rafael Struijk selama ini dikenal sebagai pemain yang kuat membuka ruang, namun kurang tajam dalam mencetak gol. Dalam 22 pertandingan bersama timnas Indonesia, ia baru mencetak 1 gol. Di era Kluivert, posisi Struijk kemungkinan besar akan digantikan oleh duet penyerang Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen. 2. Justin Hubner. Sebagai bek tengah, Justin Hubner menghadapi persaingan ketat dengan Maes Hilgers, Jai Idzes, dan Elkan Bagot. Jika Kluivert menggunakan formasi 4 bek, 2 tempat di posisi bek tengah hampir pasti diisi Hilgers dan Idzes. Dengan pola 3 bek, kesempatan Hubner bermain pun tetap sulit karena banyaknya pilihan bek berkualitas. 3. Sandy Walsh. Posisi bek kanan di era Patrick Kluivert kemungkinan besar akan dipegang oleh Kevin Dix. Sandy Walsh mungkin hanya menjadi opsi kedua atau tampil sebagai pengganti di babak kedua. Saat ini, Walsh juga kesulitan mendapatkan menit bermain di klubnya, KV Mechelen. 4. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman, yang sebelumnya menjadi starter andalan di beberapa laga besar, harus menghadapi persaingan dengan Ula Romeni. Pemain asal Oxford United tersebut kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama di posisi winger kanan. Pati Hviezdička Rizky Ridho Hviezdička. Rizky Ridho menghadapi persaingan berat di posisi bek tengah. Dengan formasi 4 bek, tempat tersebut kemungkinan diisi Hilgers dan Idzes. Namun, jika formasi 3 bek diterapkan, Ridho masih memiliki peluang untuk dimainkan di sisi kanan atau kiri pertahanan. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan lolos ke Piala Dunia 2026. Debutnya sebagai pelatih akan menjadi ujian pertama bagi strategi baru yang diterapkannya. Lebih lanjut, pergantian pelatih dari Shin Taeyong ke Patrick Kluivert menghadirkan tantangan baru bagi timnas Indonesia, khususnya bagi pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan. Dengan filosofi dan pendekatan yang berbeda, Kluivert cenderung memilih pemain yang lebih sesuai dengan strateginya. Di lini depan, pemain seperti Rafael Struijk menghadapi tekanan karena performanya yang kurang produktif dalam mencetak gol. Dalam pola menyerang yang diterapkan Kluivert, kemampuan membuka ruang saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan penyelesaian akhir yang tajam. Posisi ini berpotensi digantikan oleh penyerang lain yang lebih efektif. Di lini pertahanan, persaingan semakin ketat. Dengan banyaknya pilihan bek berkualitas seperti Maes Hilgers, Jai Idzes, dan Elkan Bagot, pemain seperti Justin Hubner harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan tempat. Formasi yang dipilih pelatih, baik itu 4 atau 3 bek, akan sangat menentukan peluang bermain bagi pemain bertahan. Sementara itu, di sektor sayap, Witan Sulaiman harus bersaing dengan pemain yang tampil konsisten di level klub, seperti Ula Romeni. Ini menjadi momen penting bagi Witan untuk membuktikan dirinya, terutama dengan mengembalikan performa terbaiknya seperti saat Piala AFF 2020. Situasi ini menciptakan kompetisi sehat di dalam tim. Para pemain lama dituntut untuk beradaptasi dengan filosofi baru, meningkatkan performa, dan membuktikan diri layak masuk dalam starting 11. Hal ini, jika dikelola dengan baik, akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Dukungan penuh dari para supporter dan komitmen para pemain untuk terus berkembang sangat penting agar Patrick Kluivert dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, termasuk dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Perubahan pelatih adalah bagian dari perjalanan menuju peningkatan dan kesuksesan. Situasi ini memberikan tantangan baru bagi timnas Indonesia, tetapi juga peluang besar bagi para pemain untuk berkembang dan membuktikan diri. Filosofi baru yang dibawa Patrick Kluivert mungkin terasa sulit di awal, tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, semua tantangan dapat diatasi. Setiap pemain memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari perjalanan ini. Kerja keras di lapangan latihan, semangat pantang menyerah, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk terus maju. Jangan pernah takut gagal, karena setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Seragam Garuda adalah simbol kebanggaan bangsa.
Berjuanglah dengan hati, tunjukkan performa terbaik, dan buktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Ketika kalian bekerja keras dan percaya pada diri sendiri, mimpi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia akan menjadi nyata. Teruslah melangkah, tetap fokus, dan ingat bahwa perjuangan ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bersama, kita bisa mencapai apa yang sebelumnya tampak mustahil. Antisipasi faktor kelelahan, timnas Indonesia mulai latihan di Australia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, telah menyiapkan berbagai skenario untuk mempersiapkan tim nasional Indonesia dalam menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga berikutnya, skuad Garuda akan melawat ke Australia untuk menghadapi lawannya di babak ketiga kualifikasi. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Sydney, Australia. Tanpa diragukan lagi, Australia merupakan salah satu lawan terberat bagi timnas Indonesia di ajang ini. Sebagai negara besar di Asia dengan banyak pemain bintang, Australia menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh Indonesia. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyadari tantangan besar ini dan telah memulai persiapan tim sejak jauh-jauh hari. Kluivert tidak hanya fokus pada persiapan teknis di lapangan, tetapi juga memperhatikan hal-hal non-teknis, termasuk logistik seperti jadwal penerbangan dan latihan. Hal ini sangat penting mengingat banyak pemain timnas Indonesia saat ini yang berkarir di Eropa. Melihat jadwal pemain-pemain yang bermain di luar negeri, beberapa di antaranya akan bermain hingga 16 Maret 2025, yang tentunya akan mempengaruhi persiapan mereka menjelang pertandingan melawan Australia. Untuk itu, Patrick Kluivert dan PSSI langsung berkomunikasi dengan staf tim nasional Indonesia untuk membahas persiapan yang matang. PSSI menyatakan bahwa para pemain yang bertanding di Eropa dapat langsung terbang ke Australia untuk bergabung dalam sesi latihan, dengan mempertimbangkan waktu perjalanan yang cukup panjang dari Eropa ke Australia. Faktor kelelahan akibat lamanya perjalanan menjadi perhatian utama bagi Kluivert. Perjalanan panjang yang memakan waktu lebih dari 1 hari dari Eropa ke Australia dapat mempengaruhi kondisi fisik pemain. Oleh karena itu, persiapan detail yang melibatkan pengaturan waktu penerbangan, jadwal latihan, dan pemulihan fisik menjadi prioritas utama. Erick Thohir, Ketua PSSI, juga menekankan pentingnya koordinasi antara tim manajemen dan staf pendukung untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Dalam acara audiensi PSSI Kemenpora di Gedung Kemenpora, Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025, Erick Thohir menyatakan bahwa persiapan ini bukan hanya melibatkan tim pelatih, tetapi juga tim manajemen dan sistem pendukung lainnya. Erick Thohir menambahkan, kami sudah berdiskusi mengenai berbagai aspek, termasuk ketersediaan pesawat terbang untuk para pemain yang berlaga di Eropa. Ada opsi apakah mereka akan terbang langsung ke Australia atau terlebih dahulu singgah di Jakarta. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir kelelahan akibat perjalanan yang panjang, terlebih bagi pemain yang masih harus bertanding hingga 16 Maret 2025. Kemenpora, yang turut mendukung penuh persiapan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, memberikan perhatian khusus terhadap persiapan tim. Kami, PSSI, dan Kemenpora berkomitmen untuk mendukung penuh timnas Indonesia dalam menjaga misi besar ini, ujar Erick Thohir. Untuk itu, segala persiapan akan terus dimatangkan dengan cermat, mulai dari teknis di lapangan hingga logistik pendukung. Diharapkan, timnas Indonesia dapat menghadapinya dengan persiapan yang matang dan mampu memberikan penampilan terbaik di laga berat melawan Australia pada 20 Maret 2025. Melalui kerjasama yang baik antara PSSI, Kemenpora, dan semua pihak terkait, diharapkan misi timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 dapat terwujud. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama terkait dengan perjalanan panjang dan kelelahan pemain yang bermain di luar negeri. Namun, PSSI dan pelatih Patrick Kluivert tampaknya sudah mengantisipasi hal ini dengan merencanakan persiapan yang matang, mulai dari pengaturan jadwal penerbangan hingga waktu pemulihan fisik pemain. Hal yang paling menonjol dari situasi ini adalah koordinasi yang baik antara PSSI, Kemenpora, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran persiapan. Langkah ini sangat penting karena faktor perjalanan panjang dan perbedaan zona waktu dapat memengaruhi kondisi fisik pemain, yang berpotensi berdampak pada performa di lapangan.
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, perhatian terhadap detail, baik dari aspek teknis maupun logistik, akan memberikan keuntungan tersendiri bagi tim. Kesiapan fisik pemain, terutama yang datang dari Eropa, tentu menjadi kunci agar mereka bisa tampil optimal dalam pertandingan penting melawan Australia. Namun, tantangan terbesar tetap pada kualitas tim yang harus bersaing dengan lawan-lawan kuat, seperti Australia. Meski demikian, dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, peluang timnas Indonesia untuk tampil kompetitif tetap ada. Dukungannya dari PSSI dan Kemenpora memberikan harapan bahwa Indonesia dapat bersaing di level internasional dan mencapai prestasi besar di ajang Piala Dunia 2026. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan menguji sejauh mana kemampuan kita. Timnas Indonesia, meski menghadapi rintangan besar, memiliki semangat yang tak tergoyahkan dan kekuatan kolektif yang bisa mengatasi segala hambatan. Setiap langkah, setiap latihan, dan setiap pertandingan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan biarkan jarak atau kelelahan menghalangi impian. Setiap detik persiapan adalah investasi untuk masa depan. Percaya pada kemampuan diri, pada kekuatan tim, dan pada dukungan yang ada. Kemenangan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang bagaimana kita bangkit setelah setiap kegagalan, bagaimana kita belajar dari setiap tantangan, dan bagaimana kita tetap berjuang. Ayo, tunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Keberhasilan dimulai dari keyakinan dan usaha yang tak kenal lelah. Bangkitlah, berjuanglah, dan tunjukkan dunia apa yang kita miliki. Erick Thohir perkuat dukungan klub Liga 1 untuk timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menggelar pertemuan penting dengan pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, dan perwakilan klub Liga 1 2024 hingga 2025. Pertemuan ini bertujuan menyatukan visi demi memajukan sepak bola nasional, khususnya agar timnas Indonesia dapat tampil di Piala Dunia. Langkah ini dilakukan Erick untuk memastikan setiap pihak memiliki komitmen yang sama, baik klub maupun pelatih, demi mendukung mimpi besar membawa skuad Garuda mendunia. Dukungan klub Liga 1 untuk timnas Indonesia. Setelah resmi diperkenalkan pada 12 Januari 2025, Patrick Kluivert menjalani sejumlah agenda penting, termasuk makan malam dengan 5 pemain timnas Indonesia, meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, hingga bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam salah satu agendanya, Erick Thohir turut mempertemukan Kluivert dengan perwakilan klub Liga 1 untuk mempererat kolaborasi. Menurut Erick, dukungan klub adalah kunci dalam membangun kekuatan timnas Indonesia. Untuk membangun timnas Indonesia, kami butuh dukungan dari seluruh klub, tulis Erick melalui akun media sosialnya, Rabu, 15 Januari 2025. Mimpi besar timnas Indonesia. Visi besar Erick adalah menyatukan semua pihak untuk satu tujuan, yakni membawa timnas Indonesia tampil di panggung dunia. Ia optimis dengan potensi besar yang dimiliki pemain-pemain Indonesia. Saya mempertemukan Patrick Kluivert dengan seluruh pemilik klub Liga 1 untuk memastikan kita memiliki tujuan dan mimpi yang sama, melihat Garuda mendunia, ungkap Erick. Target utama saat ini adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang dianggap cukup besar meski persaingan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbilang ketat. Patrick Kluivert diharapkan mampu membangun kekuatan baru bagi timnas, dengan dukungan penuh dari klub Liga 1 dan PSSI. Momen ini menjadi langkah awal mewujudkan impian besar bagi sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah strategis yang diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menyatukan visi antara pelatih, pemain, dan klub dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Pendekatan ini patut diapresiasi karena melibatkan semua pihak yang berperan penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Klub Liga 1, sebagai pemasok utama talenta pemain, menjadi komponen yang sangat penting dalam membangun kekuatan timnas. Langkah ini juga mencerminkan kepemimpinan visioner dengan tujuan besar membawa timnas Indonesia ke panggung dunia, seperti Piala Dunia. Melibatkan klub dalam proses pengembangan timnas memastikan adanya sinergi dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih juga membawa harapan baru. Dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, Kluivert dapat memberikan wawasan baru dan menerapkan strategi modern untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di level global. Namun, tantangan tetap ada, seperti persaingan ketat di kualifikasi dan kesiapan pemain untuk bermain di level tinggi.
Jika seluruh pihak dapat bekerja sama dengan baik, ini bisa menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia menuju prestasi internasional. Perjalanan menuju sukses memang penuh dengan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang diambil dengan kesungguhan akan membawa kita lebih dekat pada mimpi besar. Bagi timnas Indonesia, kerja keras, dukungan klub, dan bimbingan pelatih berpengalaman seperti Patrick Kluivert adalah fondasi penting untuk mencapai target besar seperti tampil di Piala Dunia. Jangan pernah takut pada rintangan. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik. Dengan tekad kuat, kerjasama, dan semangat yang tak pernah padam, Garuda bisa terbang tinggi di panggung dunia. Percayalah, mimpi itu nyata jika kita berani mewujudkannya. Teruslah berjuang untuk Indonesia. Garuda di dadamu, semangatmu takkan pernah padam. Timnas Indonesia persiapkan 2 pemain baru untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Tim nasional Indonesia sedang mempersiapkan 2 pemain baru untuk bergabung dalam skuad yang akan melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada 20 Maret mendatang di Sydney Football Stadium, Australia. Laga ini akan menjadi pertandingan tandang bagi timnas Garuda yang dipimpin oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, yang akan menjalani debutnya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Patrick Kluivert menggantikan posisi Shin Tae-yong yang sebelumnya memimpin timnas Indonesia. Dengan misi besar untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, laga melawan Australia menjadi titik awal yang sangat penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Hasil dari pertandingan ini akan sangat menentukan langkah Patrick Kluivert dalam menjalankan tugasnya. Dalam persiapan menghadapi laga tersebut, ada beberapa nama baru yang diprediksi akan bergabung dalam timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald, pemain asal Royal Antwerp yang merupakan gelandang bertahan yang sudah lama diincar oleh pelatih timnas. Jairo, yang berdarah Maluku, diharapkan dapat memperkuat lini tengah timnas Indonesia yang sangat krusial untuk menghadapi tim-tim tangguh seperti Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Jairo Riedewald kini sedang dalam proses administrasi untuk bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Proses ini masih berlangsung, namun PSSI berharap agar pemain tersebut dapat segera bergabung dalam waktu dekat. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan penjelasan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang sedang dalam proses untuk bergabung dengan timnas Indonesia, termasuk Jairo Riedewald. Prosesnya masih berlangsung, dan kami berharap dapat menyelesaikan administrasi agar pemain ini dapat segera bergabung, ujar Erick. Selain Jairo, nama Ula Romeni juga diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang kini bermain untuk Oxford United ini telah tiba di Indonesia dan sedang mengurus berbagai persyaratan administratif untuk dapat membela timnas. PSSI juga sudah melakukan proses untuk memastikan bahwa Ula bisa bergabung dengan skuad Garuda. Erick Thohir menambahkan, Ula sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan telah melakukan beberapa prosedur administratif, seperti ke kedutaan besar, tinggal menunggu tahap akhir untuk bisa resmi bergabung. Dengan penambahan 2 pemain tersebut, diharapkan lini tengah dan lini depan timnas Indonesia akan semakin kuat dan siap menghadapi laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Patrick Kluivert, kedalaman skuad sangat penting, terutama dengan lawan-lawan berat yang akan dihadapi. Setelah Australia, Indonesia masih harus melawan Bahrain, China, dan Jepang yang sudah menunggu di grup tersebut. Erick Thohir juga menyatakan bahwa PSSI akan terus berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia dengan memasukkan pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Kami berharap timnas Indonesia dapat semakin kompetitif dengan adanya pemain-pemain berkualitas yang memiliki pengalaman internasional, tambah Erick. Bagi timnas Indonesia, laga melawan Australia akan menjadi ujian berat. Australia dikenal memiliki tim yang solid dan memiliki pengalaman dalam kompetisi internasional. Namun, dengan strategi yang tepat dan kekuatan skuad yang terus berkembang, Indonesia diharapkan dapat memberikan perlawanan yang sengit. Semoga dengan kehadiran pemain-pemain baru seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni, timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dan terus melangkah menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia tengah mengalami transisi yang menarik di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. PSSI berupaya keras memperkuat tim dengan mengincar pemain-pemain keturunan, yang tentunya membawa angin segar untuk meningkatkan kualitas skuad.
Pemain seperti Jairo Riedewald dan Ula Romeni diharapkan bisa memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia dengan pengalaman internasional mereka yang bisa memperkuat lini tengah dan lini depan. Namun, situasi ini juga menandakan tantangan besar. Proses administrasi yang masih berjalan untuk kedua pemain tersebut bisa menambah ketidakpastian. Mengingat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sangat dekat, Timnas Indonesia harus bergerak cepat agar bisa memaksimalkan potensi pemain baru ini. Selain itu, meskipun memperkenalkan pemain-pemain baru dengan latar belakang internasional adalah langkah positif, kekompakan tim juga harus tetap diperhatikan, karena keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada individu, melainkan juga pada sinergi antar pemain. Laga pertama melawan Australia akan sangat menentukan dalam mengukur kekuatan tim di bawah pelatih baru. Australia adalah tim yang sudah berpengalaman di level internasional, jadi pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Namun, dengan kekuatan skuad yang semakin mendalam dan strategi yang matang, Indonesia memiliki peluang untuk memberikan perlawanan yang serius. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan administratif dan adaptasi dalam tim, langkah PSSI untuk memperkuat timnas dengan pemain-pemain berkualitas dapat membawa dampak positif dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, selama timnas bisa mempertahankan konsistensi dan performa dalam setiap pertandingan. Untuk timnas Indonesia, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan potensi dan semangat juang yang tak kenal lelah. Setiap langkah yang diambil, baik itu dalam memperkenalkan pemain baru atau menata strategi permainan, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju tujuan besar, Piala Dunia. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Kegagalan bukan akhir, tetapi pelajaran yang memperkuat mental dan semangat. Australia dan tim-tim besar lainnya bisa jadi lebih berpengalaman, namun kita memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Tunjukkan pada dunia bahwa kita tak hanya mampu bersaing, tapi juga bisa meraih kemenangan melalui kerja keras, kekompakan, dan determinasi. Kalian memiliki potensi yang besar, dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk berkembang dan mengukir sejarah baru. Tetap percaya pada diri sendiri, percayalah pada tim, dan yang paling penting, terus berjuang tanpa henti. Indonesia bangga dengan kalian.